Puasa kawan ente cuma puasa Senin Kamis, ente puasa Senin Kamis Jumat Sabtu sampai Ahad. Ya. Kawan ente umpamanya bangun subuh jam 3, ente tak mau kalah jam setengah 3. Ini boleh dapat pahala. Ya. Kawan ente umpamanya suka dapat ranking 2, ente tak usah kalah, ente harus ranking 1 umpamanya. Kayak Mas dulu di Delwa. Ya. Malangganan ranking terus sampai berhenti mondok ranking 1 terakhir ketika di Dalwa. Sampai saking seringnya ranking, kalau ada di Dalwa ini, kalau pembagian ranking kelas juara 1, 2 itu diumumkan di depan santri ribuan dan di depan wali murid. Kayak sini acara haflatul imtihan. Nah, pada waktu itu terakhir Mas kelas terakhir, kelas 3 aliyat, kalau di sini kelas 3 wusto gitu. Nah, pada waktu acara Mas enggak hadir. Ya, saking seringnya ranking. Ya. Saking seringnya ranking, udah biasa, udah tiap tahun tuh disebut nama Mas, maju dapat hadiah. Akhirnya Mas parkir motor ketika acara pembagian hadiah tuh diumumkan. Ya, Mas tak ada di acara, parkir motor. Ya, parkir motor jadi panitia. Tak dengar suara, padahal nama Mas dipanggil. Ranking 1 kelas 3 aliyah Athaillah bin Abdul Muthalib dari Pontianak. Mas tak dengar, sambil parkir motor punya tamu, ribuan tamu. Kena kawan, tok, ente dapat ranking lagi. Masa kan? Ya. Iya, benar lah Mas, padahal jarang taklim ya. Iya. Masa minjam imamah kawan pergi dengan antara percaya dengan tidak percaya. Karena ketika kelas terakhir, kalau di sini CC kelas 3 Gusto, Mas tidak serajin dulu. Udah agak malas, Mas udah pasrah. Tak mungkin dapat ranking, Bang. Udah pasrah. Kali pergi sana antara yakin dengan ragu. Kena kawan Mas, bisa jadi kawan Mas bergurau nih kan. Ketika hampir nyampe acara, mananya ada Ustadz Mas. Nah, tak mungkin gurau. Ustadz, betul karena dipanggil. Iya, ente ranking 1. Iya. Ente langganan tiap tahun. Alhamdulillah terakhir masih ranking. Udah nak selesai taklim, tamat masih ranking 1. Sekali maju, betul, ranking 1. Ya, alhamdulillah. Tiap tahun sampai berhenti mondok. Nah, kalau ente bisa. Kenapa? Karena Mas tuh iri ke kawan Mas. Mas punya kawan dari Banjarmasin, ya, dia ini pintar. Ya, namanya Fauzi. Oh, ini dia nih ranking terus. Ya, ranking 2, ranking 3, ranking 1 kadang-kadang. Akhirnya ngajak, ayo kita tanding yuk. Tanding. Siapa yang bisa ranking 1? Wah, ayo, kata dia. Ya. Mulai tanding. Wah, sekali tanding kalah dia. Dia ranking 2 sama ranking 1. Tahun depan kita tanding lagi. Ayo, kalah lagi. Tahun depan tanding kalah lagi. Ya, alhamdulillah kalah terus dia. Nah, kenapa? Disebabkan Mas Ghibtoh. Ghibtoh ini iri yang diperbolehkan dalam urusan agama. Kayak ada kawan ente ranking terus. Ya, lalu ente harus dapat ranking juga. Ranking 1. Kalau bisa bukan ranking 1, di atas ranking 1 bintang pelajar. Nah, ini ente dapat pahala boleh. Karena urusan kebaikan. Nah, terus. Minha al-israru ala maksiatillah. Wa minha, dan termasuk maksiat hati, termasuk dosa-dosa hati, apa? Al-israru aswat. Al-israru terus-terusan, tak berhenti-berhenti. Al-israru terus-terusan, terus ala maksiatillah, bermaksiat kepada Allah. Ala maksiatillah, bermaksiat kepada Allah. Terus wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala. Nah, jadi terus andur. Hei, Hafid, andur. Nah, ya. Jadi termasuk dosa hati gini. Maksiat terus tak berhenti-berhenti. Di antara maksiat khususnya bagi santri yang menyebabkan buntu otak, kecerdasan berkurang, hafalan berkurang, tak masuk ilmu, ya paling besar apa santri? Suka melihat perempuan. Yang perempuan suka melihat laki-laki. Ya, ini buntukan otak. Sulit nanti masuk ilmu. Karena kata Nabi Muhammad apa? Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Bukan ilmu itu nurun dari bapak ke anak, bukan. Apa nur artinya? Jadi al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya.
Ada orang tak paham, al ilmu nurun. Ilmu itu nurun dari bapak ke anak. Jadi walaupun anak tidak mondok, yang penting bapaknya kiai, pasti jadi kiai. Iya, kiai apa? Kiai tai hidung namanya. Tidak bisa. Walaupun bapak ente kiai, ini kan ada beberapa santri yang bapaknya di rumah punya madrasah, ada punya santri, ya ada jadi kiai juga bapak-bapak beberapa santri ini yang mondok di sini. Walaupun ente anak kiai, anak wali, ya waliullah bapak ente nih, tapi ente tak mondok, tak ngaji, tak belajar, tak bisa. Ngerti? Walaupun dia anak orang biasa, anak petani, ya orang tak punya, bapaknya bukan kiai, orang kampung biasa, tapi dia belajar betul-betul, wah bisa berhasil. Nah, jadi terus-terusan dalam bermaksiat kepada Allah, nggak berhenti-berhenti, mas. Ngelihat maksiat, ya perempuan lewat dilihat, perempuan lewat dilihat, hati-hati. Lihat nih, kurang cahaya nanti bukan. Al ilmu nurun kata Nabi. Ilmu adalah cahaya, wa nurullah la yuhda lil asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Artinya ilmu tidak akan diberikan kepada orang maksiat. Ya laki-laki ente ada perempuan lewat dilihat, seret, langsung berkurang ya kecerdasan ente. Ilmu ente berkurang, ngelihat lagi terus sering terus berkurang, hilang. Artinya hilang, balik tak dapat barokah. Tak dapat barokah, tak akan jadi apa-apa. Rugi. Begitu pula yang perempuan. Sama, bukan cuma laki-laki haram lihat perempuan, perempuan pun haram lihat laki-laki. Ya, kalau cuma lihat biasa, ndak ada rasa, cek, ndak ada, ganteng ya. Kalau cuma lihat biasa, ndak apa-apa. Tapi kalau lihat ganteng ya, agak suka hati, ganteng ya, atau yang lagi cantik ya, itu berarti tertulis maksiat satu. Seret, hilang sikit ilmunya. Seret, hilang sikit. Ujung-ujungnya cahaya Allah, ilmu yang Allah berikan hilang, ente balik tak dapat barokah, tak jadi apa-apa, rugi. Pondok 10 tahun, balik tak dipakai orang. Padahal di pondok hafal Yasin, bisa mimpin tahlil, bisa khutbah di pondok. Ya, bisa Bilal. Ketika balik tak dipimpin orang, tak ditoleh orang. Rugi kan? Ente mondok 10 tahun ada acara tahlilan, ente cuma diam di luar cuma ngangkut ya kerjanya. Ngangkut apa, bagi nasi tahlilan. Ya memang bagus dapat pahala, cuma kan tak pantas. Masa ente mondok 10 tahun acara tahlilan ngangkat piring? Paling sikit kalau mondok 10 tahun. Biasa kan orang kampung ada santri udah mondok lama, lalu ada acara tahlilan. Kena tuan rumah, kena orang-orang, dibiarkan di luar, apa suruh masuk dalam dia. Ini lama ada mondok nih, udah jadi ustadz lagi di pondok. Ketika balik kampung, ayo disuruh luar, apa dimasukkan dalam? Masukkan dalam. Kadang-kadang diberi mic dah. Ustadz, langsung bagian ustadz lagi. Baca Yasin ustadz. Dapat barokah pondok berarti. Tapi kalau itu walaupun pintar di pondok, jadi ustadz di pondok, tak dapat barokah pondok, nanti balik. Ya ada acara itulah. Enggak tukang ngangkut. Ya. Memang bagus dapat pahala, cuma tak pantas kalau ente mondok 10 tahun dan jadi ustadz. Ya, ente pantas diam di dalam, mimpin Yasin, mimpin tahlil, gitu. Ngerti? Lanjut. Jadi jangan bermaksiat terus-terusan, bermaksiat tak berhenti-berhenti terus. Wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala. Wal bukhlu dan bakhil. Apa artinya bakhil? Ya, pelit, masin, bakhil, kedekut, sangsot, kentut. Ya, pokok itu pakai ot tuh ya. Nah, tanda orang masin, kata orang tua-tua zaman dulu, tanda orang masin tengkuknya masuk ke dalam. Nah, coba pegang semua tengkuk belakang dipegang. Dipegang betul bodoh bala. Kan pernah dengar nanti orang-orang kan bilang kan kalau tengkuknya masuk ke dalam berarti masin. Ya, padahal belum tentu gak ada orang tengkuknya nyembol keluar masin gak. Kadang ada tengkuknya masuk ke dalam, masuk saking masuknya sampai dalam masuk. Baik ada. Ya, terus wal bukhlu masin bima dengan sesuatu aujaballah yang diwajibkan oleh Allah. Aujaballah yang diwajibkan oleh Allah. Maksudnya apa? Masin kepada sesuatu yang Allah wajibkan. Masin tuh ada dosa, ada tak dosa. Tidak semua masin dosa ya. Ada masin yang dosa. Contoh masin dosa, ente kaya. Orang kaya wajib mengeluarkan apa? Zakat. Zakat hukumnya apa? Wajib. Lalu ente kaya tapi ente tak mengeluarkan zakat. Dosa tak?
Dosa. Ente kaya, wajib orang kaya. Bulan ini biasa pergi ke mana nih orang kaya? Wajib pergi ke mana nih? Pergi ke Mekah naik haji. Naik pesawat, naik haji, naik pesawat. Ya. Naik pesawat ke Jakarta. Orang kaya wajib pergi ke Mekah naik haji. Lalu ada orang kaya, apa hukumnya haji loh? Hukumnya haji wajib. Ada orang kaya punya duit, banyak duitnya dah. Haji 1000 kali pun dia mampu. Tapi dia tidak mau berangkat haji. Hukumnya dosa tak? Ini disebut pelit juga. Dia kaya tapi tak mau haji, ini disebut pelit. Pelit apa? Pelit dengan hal-hal yang Allah wajibkan. Haji kan wajib, dia tidak mau berangkat. Zakat wajib, dia tidak mau sedekah. Tapi kalau bahil-bahil yang biasa ini, yang ngolok-ngolok kawan te, ya tak boleh. Ya tak boleh ente ngolok kawannya. Kalau ente ngolok ada kawan ente masin, umpamanya tak mau balik gue. Lalu ente ngolok kawan ente, sampai kawan ente tak betah, berhenti, dia maksiat, ente jadi kiai. Ente masuk kubur, dia maksiat, dosanya ngalir. Bisa-bisa pahala ente itu hilang. Dia masuk surga, ngambil pahala ente. Ya dosa ente diberikan ke dosa dia diberikan ke ente, bisa-bisa ente masuk neraka. Makanya hati-hati. Ya, sesuatu ente gurau-gurau kawan, hati-hati. Kalau ente tahu kawan ente tak suka, jangan tambah guraukan lagi. Kalau sampai berhenti, naudzubillah min dzalik. Ya, berhenti, dia maksiat jadi bandar narkoba, ndak sholat. Ya, umpamanya dia berzina, ente di rumah tahajud, Allahu Akbar, tahajud baca Quran. Ya, dosanya terus ngalir ke ente. Pahalanya disedot dia. Rugi tak? Rugi, makanya hati-hati, jaga mulut. Kata ulama, al-lisan shaghir jirmuh kabir jurmuh. Yang artinya al-lisan shaghir jirmuh. Mulut ini bentuknya kecil. Ya, al-lisan shaghir jirmuh. Mulut bentuknya kecil. Kabir jurmuh, dosanya besar. Ya, al-lisan shaghir jirmuh. Mulut bentuknya kecil, kabir jurmuh, dosanya besar. Mulut bentuknya kecil. Tapi walaupun mulut bentuknya kecil, dosanya besar. Hati-hati. Ya, jangan sampai ente ngolok-ngolok kawan ente, baik kawan lama apalagi anak baru. Ente gimana anak baru ada, umpama jangan anak lama. Ada santri baru ndak betah, ente lihat temen nong gini ya. Sedih. Dia pandai-pandai ente ngajak ngibur dia. Ajak yuk ke lapangan yuk, duduk-duduk sana yuk, cerita-cerita yuk, atau break makanan atau gimana teknik ente. Kalau sampai dia betah, ya ada anak baru asalnya tak betah, nak berhenti. Lalu kena ente dikawankan, lalu dia betah. Sampai bertahun-tahun dia mondok. Umpamanya nih, lalu dia berhenti, dia jadi kiai atau dia rajin baca Al-Quran, rajin ibadah, ente di rumah tidur-tiduran, pahalanya ngalir gitu. Karena ente penyebab dia jadi orang. Tapi sebaliknya, kalau ente biarkan santri, umpamanya anak baru, ya asalnya betah, ente kacau-kacau, akhirnya tak betah berhenti, dia maksiat pada Allah, dosanya ngalir gitu. Makanya hati-hati ya. Jadi masin ada dua, ada dosa ada enggak. Dosa yaitu masin kepada sesuatu yang Allah wajibkan, kayak tidak mengeluarkan zakat, tidak pergi haji ke Mekah. Ada gak masin tidak dosa? Kayak kawan tidak beli kue. Ayo, sedekah hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah kan? Ya, ada pengemis lewat. Iya, dosa tidak kalau ente tidak beri duit? Walaupun ente punya duit nih, tapi ente tidak mau beri, dosa tidak? Tidak dosa, karena sedekah hukumnya sunnah. Sama juga kawan ente punya makanan di rumah, di kamar, ya dapat kiriman, tidak diberi, tidak dosa. Tapi ingat, memang tidak dosa, tapi tak bagus. Ngerti? Makanya jangan masin-masin. Ente punya makanan, ingat, keluarga ente ketika di rumah, yaitu bapak emak ente, orang yang serumah dengan ente. Keluarga ente di pondok siapa? Siapa keluarga ente di pondok? Kawan sekamar. Itu keluarga ente di pondok. Bapaknya ketua kamar, wakilnya itu istrinya, emak ente. Jadi ketua kamar tuh bapak ente, wakilnya emak ente. Jadi ente panggil bapak benembu, ya. Nah, yang anak lama itu berarti abang-abang ente yang laki-laki, perempuan kakak-kakak ente. Yang anak baru adik-adik ente, itu sekamar. Coba umpamanya ente di rumah. Ya, ente punya kue nih, baru jalan. Ente jalan keluar, beli umpamanya kacang rebus 1 bungkus, 1 kilo, 1 plastik. Balik ke rumah, ente makan sendiri, apa dibagi makan ramai-ramai?
Ramai-ramai. Begitu pula ketika ente di kamar di pondok sekarang, keluarga ente yaitu kawan sekamar dengan ente, ketika ente punya makanan jangan makan sendiri. Umpamanya ente dikirim dari kena orang tua, dikirim umpamanya nasi goreng. Nasi goreng umpamanya. Makanya kalau orang tua ente ngirim, mak kalau ngirim ke pondok lebihkan sedikit. Pisahkan. Umpama mau ngirim nasi goreng ana sebungkus, nanti ngirim lagi 2 bungkus biar kawan kamar kongsi-kongsi. Ya, kalau umpama nak, duit bapak ndak cukup nak, cukup beli nasi goreng sebungkus. Oh, ndak apa-apa lah pak. Jangan makan di kamar. Kalau makan di kamar kan kawan ente ngeliat, ya pandai ente cari tempat. Ya, makan di kelas, jangan makan di WC. Ini masuk keluar, tak berhenti. Ya. Kadang-kadang saking masinnya makan di WC. Ya. Apalah nikmatnya makan di WC, Allah. Nasi goreng bau tai. Nasi goreng sebenarnya enak baunya, nasi goreng bau tai. Ya, jadi ente jangan masin-masin. Kalau dapat kiriman bawa sambal dari rumah, ya beri kawan ente setengah sendok. Nanti umpama udah diberi semua, nanti makan selanjutnya ente tidak beri lagi, tidak apa-apa kawan ente, insyaallah tidak marah karena ente tidak beri. Tapi kalau ente dapat kiriman langsung masuk. Ya, ada mas dulu punya kawan saking masinnya nih. Dia dikirim sambal teri itu satu. Ente tahu kue merek Kongguan tuh yang dari black segi 4, yang ada kue mari-marinya kalau lebaran, ada kue wafernya dalamnya biasa. Itu dikirim saking banyaknya segini nih. Teri simpan lemari, tak ada dibagi. Ya, ketika makan dia pintar. Kalau jam makan enggak makan. Jadi siang duhur habis duhur kan kawan-kawan makan, dia tak mau makan, dia baca kitab. Baca. Makan lo yuk. Dulu anak masih kenyang. Anak belum paham tadi pelajaran. Kayak orang alim nih, ini dalilnya orang masin nih. Ketika kawan udah kenyang, udah makan semua, kawan tidur siang, ya jam 2 disimpan kitab, baru dimakan. Nggak ada orang ngaco, kan udah kenyang semua, baru dimakan. Pura-pura nawarkan, ayo makan yuk. Kata kawan-kawan, nanti kata dia. Kita punya cara. Jadi nasinya satu kamar ditapukkan seakan-akan udah makan. Dia datang dari masjid, dia dari musola, masuk, ya. Gimana, udah makan semua kok? Oh udah dah, kata. Padahal nasi tapukkan dalam lemari. Nunggu dia loh. Oh udah makan, keluarkan sambal. Saya keluarkan sambal. Ya, Indomie, keropok, keluarkan. Ya makan yuk. Ayolah. Satu kamar keluar semua, itu pucat dia. Saking masinnya pucat. Salah dia nawarkan. Nawarkan tak peduli. Ngambil bukan pakai sendok aja, ngambil sambal teri. Tak kebiasaan ente ya. Itu asli ya, bukan cuma pucat, nak nangis saking masin. Biji mata nak keluar. Ini ada di pondok ini biasa dia mas. Emak punya kawan juga saking masinnya dulu di pondok. Ikan teri itu dia bukan cuma masin ke orang lain, masin ke diri sendiri. Kalau masin ke kawan mending, ke diri sendiri masin. Padahal terinya ini 2 toples. Ya. Jadi dia makan saking masinnya, ngambil sikit sekali. Mungkin terinya dihitung kali, mungkin ada kali 5 ekor. Sikit pakai tangan sikit. Dia makan gitu. Ujung-ujung teri itu berbulan-bulan tak habis-habis. Ya, ketika ada pemeriksaan kamar, kan di Dalwa model sini pemeriksaan. Ya, kadang sebulan, kadang 2 minggu sekali. Ketika pemeriksaan kamar, Ustadz nemukan buka lembar ente. Dilihat udah berjamur dah terinya. Ya Allah, ente punya teri berjamur. Dimarah kan Ustaz. Ente tidak bagikan kawan ente. Ente lebih senang dimakan jamur, ente senang dimakan ulat. Malu dia. Setelah itu alhamdulillah dia baik. Ya, nah, jangan masin-masin. Mak punya kawan dulu saking masin ya, sendalnya digembok. Ini benar nih. Ya. Dia kan punya sendal kan biasa, nama kawan kamar kan biasa minjam. Ya, sedangkan di kamar emas dulu tuh ketika mondok Dalwa udah ada peraturan. Semuanya setuju satu kamar. Aturannya gini, barang ana barang ente, barang ente barang ana. Barang, tapi duit makanan tak boleh, hanya barang. Jadi kayak sendal tak perlu izin lagi sekamar. Nak pakai sendal siapa aja? Nak pakai apa?
kastok siapa jak bebas, nak pakai imamah siapa jak bebas, udah aturan. Itu boleh kalau ngomong gitu, tapi dengan syarat semuanya setuju. Kalau satu tak setuju berarti puja dia tak boleh. Paham? Nah, yang lain boleh. Ini masin dia. Jadi kalau kawan padahal dia setuju, udah setuju, ente setuju sudah. Tapi kena giliran sendal dia digembok pakai rantai, krek kata dia. Ya Allah masin. Budak pondok ni kan degil-degil budak kamar, disembelih tu sendal. Sembelih dua-duanya, lalu dirapikan lagi. Ah gini. Ketika dia buka krek gembok, ketika diangkat set dapat separuh. Siapa yang motong sendal lana ni? Ndak tahulah. Ndak budak ni. Jangan fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Kata budak-budak, fitnah itu dosanya lebih kejam dari bunuh orang. Ente fitnah. Tapi tak mungkin siapa? Bisa jadi hantu, setan, jin, iblis kata budak yang nyembelih. Jangan ente fitnah. Macam-macam orang masin. Makanya ente jangan masin-masin. Kalau ente masin, ketika ente sakit, ayo, ada kawan ente di kamar, masin terkena laudzubillah. Lalu dia sakit nih. Ya, jam makan. Kira-kira bersedia ente ngambilkan nasi untuk dia? Oh, anak bersedia mas. Anak ngambil nasi. Cuma anak beri racun sikit. Karena itu masin. Coba kalau ada kawan di kamar baik sekali ya. Masya Allah asal dapat ya kalau emas dulu emas ini udah diajarkan kena abi tidak boleh masin. Kalau emas dapat paket ya kena umi kena abi itu kan dipaket sebulan sekali satu kardus gini. Sambal teri, sambal ati, apa aja emas telepon minta sambal petai apa dikirim tuh ya kue-kue. Jadi kalau emas udah biasa kena abi pun dibilang disuruh gitu. Barang emas tuh yang paket satu kardus simpan di tengah kamar. Ya di tengah kamar. Yang nak makan sila sampai habis. Kita makan sama-sama. Udah makan sekamar kenyang, sisa itu udah masuk lemari. Simpan di pinggir kamar. Jadi siapa aja yang tapi anggota kamar lain tak boleh. Ya. Siapa aja nak makan lagi, makan. Ya makan habis di kamar emas. Akhirnya gara-gara masuk ke gitu, akhirnya dibuat aturan di kamar emas dulu di luar. Semua yang dapat kiriman dilarang masuk lemari. Setuju. Semua gimana? Setuju. Tapi harus setuju semua ya. Nah, kalau tidak setuju semua, umpama ada satu tak setuju, dia tak usah ikut. Ya, tak usah ikut makan, tak berit apa, tapi tak usah ikut makan. Ini tak setuju tapi ikut makan paling mantu ya. Yo, penyakitnya orang masin ini selak. Itu dua beradik, masin penyakit dia selak biasanya. Dia tidak mau keluar punya dia, tapi dia mau mengambil punya orang. Dia punya duit ini banyak 20.000, tapi dia tak modal. Ada kawan minum es diincar lo kan, ditinting lo dari jauh. 3 orang minum es, sip. Bagilah, aus sikit. Satu. Dapat 10 orang. Kenyang enggak? Ada kawan beli Indomie. Dilihat kan, wah banyak kawan makan Indomie berkeliling nih. Bagi sikit, setengah sendok sikit ya. Setengah sendok kali 20. 2 bungkus Indomie dah. Padahal duit ada. Ya. Boleh ente minta tapi jangan selak-selak sekali-sekali. Itu pun dengan kawan ente yang biasa kawan ente akrab gak ya. Jadi nggak bagus juga termasuk maksiat hati yaitu pelit masin. Makanya jangan masin-masin. Ada cerita ya mungkin anak lama ada pernah dengar, anak baru nih sebagian belum. Jadi ada orang masin naudzubillah. Dia ini tidak pernah sedekah seumur hidup, kaya raya, suami istri masin. Tidak pernah sedekah seumur hidup. Suatu hari istrinya ya, istrinya masak kue serabi. Tahu kue serabi? Kue serabi ya cek-ceknya ya apam bidang lah. Lalu kue serabi lupa istrinya ketika masak kelupaan. Pergi keluar rumah, ketika datang udah jadi, bukan warna putih, warna hitam, angos. Ya, angos ya. Angos ada putih-putihnya sedikit. Angos lah pokoknya. Nggak mungkin orang mau makan. Akhirnya kata suaminya nanya ke istrinya, gimana nih Bang Angos? Ya udah sedekahkan ke orang. Ya, karena udah angos disedekahkan. Akhirnya kue angos tersebut berikan ke orang miskin. Berikan. Ya orang miskin namanya lapar dia. Tak peduli kue angos, yang penting bisa dimakan, makan. Akhirnya mati Pak Haji ini. Masya Allah, Pak Haji ini sedekahnya ikhlas. Ikhlas dia. Padahal dia tak pernah sedekah seumur hidup. Tapi dia pada waktu itu ikhlas sedekah. Kenapa ikhlas? Angos.
Coba tadi angus, mau tidak disedekahkan? Tak mungkin mau. Dia tidak pernah sedekah seumur hidup, kaya. Cuma sedekah kue serabi angus, ikhlas. Lama-lama Pak Haji mati. Ketika mati kena malaikat ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Tak bisa jawab. Tanya lagi, "Man rabbuka?" Tak bisa jawab. Padahal sering haji nih, rajin sholat, sering haji, ibadah terus, cuma masin, naudzubillah. "Man rabbuka?" Tak bisa. Malaikat mungkar bilang kepada malaikat nakir, "Kir, pangkung dikir, siap kar." Dan malaikat mungkar dengan malaikat nakir. Dipangkung kena malaikat nakir, pakai cambuk, jos. Cambuk hampir kena badan dia, tiba-tiba ada benda warna hitam. Nangkis cambuk, jos, tercampak. Terkejut malaikat mungkar nakir tuh. Kata malaikat mungkar, "Kir, ngapa pula bisa campak cambuk kau?" "Mana aku tahu kar," kata dia. Dilihat-lihat malaikat mungkar nakir tuh. "Apa benda hitam-hitam nih?" kata dia. "Apa nih Kir?" kata. "Apa karya?" kata. "Oh, ini serabi nih kar," kata. "Apa sebab Kir ya? Ngapa pula bisa nangkis? Kita pangkong agak Kir." "Kau ya kar, aku udah tadi kar," kata dia. Malaikat mungkar pun mengeluarkan cambuknya. Seret, kata malaikat mungkar. Tuh si cambuk. Ada agak benda hitam dalam. Tuh cambuk agak. Sampai mundur malaikat mungkar. Apa sebab ada benda hitam nih, serabi ini bisa nangkis? Lapor pada Allah. "Ya Allah, ini ada seorang hamba, dia nih tak bisa jawab pertanyaan, dia masin, naudzubillah. Cuma ada benda hitam dia bisa nangkis cambuk nih sampai kami itu campak." Kata Allah, "Biarkan mungkar nakir. Ya, memang dia ketika di dunia masin, cuma dia pernah bersedekah seumur hidup 1 kali. Kue serabi angus, dia ikhlas. Itu yang dapat mengampuni dosanya, yang dapat menangkis dari sisaan api neraka." Ya, sedekah kue serabi angus. Bagaimana ente sedekah sambal teri toples? Banyak sambal teri, ya, sambal teri tebang, cucu. Pakai sedekah Indomie sekardus untuk sekamar. Ketika mangkong pakai cambuk, melekat tuh kena Indomie berputar. Ker, kata ya, tak bisa. Ya. Makanya jangan masin-masin jadi orang. Ya, ini penyakit orang kaya biasanya ya. Penyakit orang kaya masin, penyakit orang miskin yang banyak itu penyakit orang miskin dengki, itu biasanya. Penyakit orang kaya biasanya masin, ya. Banyak. Yang paling hebat tuh bukan kaya harta, yang paling hebat kaya apa? Kaya hati. Banyak orang kaya harta tapi miskin hati. Ada orang tak kaya harta tapi kaya hati. Ayo, Mas tanya, besar mana pahala? Ada orang kaya sekali, dia nyumbang ke Al-Jihad 10 juta. Ada orang miskin sekali, dia cuma punya duit 100 ribu, dia sedekah ke Al-Jihad 50 ribu. Besar mana pahalanya? Ayo, ini ada orang kaya bukan 10 juta. Ada orang kaya duit tak berseri nyumbang Al-Jihad 1 miliar. Ada orang miskin nyumbang cuma 50 ribu. Besar mana pahalanya? Besar orang miskin yang bulan 50 ribu. Kenapa? Orang kaya dia nyumbang 1 miliar. Dia punya duit ratusan miliar, cuma nyumbang 1 miliar. Sedangkan orang miskin tadi, dia cuma punya duit hanya 100 ribu. Kekayaan dia cuma 100 ribu. Tapi dia nyumbang 50 ribu. Setengah dari kekayaannya disumbang. Pak, besar mana pahalanya? Basak semiskin. Bayangkan, setengah dari kekayaannya. Sedangkan sekaya 1 miliar, dia punya duit 1000 miliar. Kecuali kalau dia punya duit 1000 miliar, dia sedekahkan separuhnya, 500 miliar. Hebat. Punya duit 1000 miliar, dia cuma sedekah 1 miliar, berarti kan tidak nyampe separuh kekayaannya. Ya, yang orang miskin kekayaannya cuma 100 ribu, dia sedekahkan 50 ribu, setengah dari kekayaannya, berarti lebih besar semiskin tadi. Jangan ente lihat orang sedekah, jangan cuma lihat nilainya. Lihat loh siapa yang sedekah. Orang kaya sedekah 100 juta, wajar, kaya. Tapi kalau ada orang miskin sedekah 100 juta, perlu dipertanyakan tuh. Teh, kuteng apa sedekah 100 juta oleh ngecok teh. Benih Kiai, bukan Pak Kiai. Saya ini nabung 20 tahun Kiai. Sebenarnya duit ini nih nak saya bangunkan rumah.
Tapi karena kiai bangun pondok, saya sedekahkan semuanya untuk pondok. Hebat mana dengan yang kaya 1 miliar dengan yang miskin 100 juta? Miskin. Makanya itu mudah-mudahan oleh Allah jadikan orang yang kaya, bukan cuma kaya harta, tapi kaya hati. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hola, Sari.